Halo pemirsa, saya Jesslyn kembali menemani Anda di Liputan 3. Kali ini kita akan membahas topik ekonomi yang mungkin terdengar serius namun sebenarnya sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total uang yang dihasilkan oleh suatu negara dari sebuah barang atau jasa yang diproduksi dalam waktu setahun atau dalam periode tertentu. Ini mencangkup semua pendapatan yang diterima oleh warga negara seperti gaji, keuntungan usaha, sewa, dan bunga. Pendapatan nasional membantu kita melihat seberapa besar ekonomi suatu negara dan seberapa makmur masyarakatnya. Selanjutnya ada berita terkait pendapatan nasional. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penurunan kasus harian COVID-19 dan peningkatan aktivitas ekonomi sejak akhir Juli 2021 berdampak positif pada pendapatan negara. Sehingga September 2021, pendapatan negara mencangkup 1.354,8 triliun atau 77,7% dari target dengan pertumbuhan penerimaan pajak dan PNBP. Di sisi lain, belanja negara juga dioptimalkan dengan peningkatan pada belanja modal untuk infrastruktur, program padat karya, serta belanja barang yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, seperti pengadaan vaksin, klaim perawatan pasien, dan bantuan untuk usaha mikro dan pekerja. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, dan bantuan tunai untuk membantu keluarga miskin dan rentan. Namun, seberapa paham generasi muda kita, khususnya para siswa, mengenai pendapatan nasional dan dampak bagi kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui pandangan dan pemahaman mereka, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami, yaitu Faisal, yang saat ini berada di salah satu sekolah untuk berbincang dengan para siswa. Faisal, bagaimana tanggapan mereka sejauh ini? Terima kasih kepada rekan saya Jesslyn. Hari ini saya berada di salah satu SMA di Kota Bandung. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa siswa mengenai pengetahuan mereka tentang pendapatan nasional. Ikuti saya yuk. Halo teman-teman. Nih, wah seru banget nih kalian ngobrolnya. Tadi kalian habis belajar tentang apa sih kira-kira? Tadi kita habis belajar ekonomi. Pas banget ya. Kira-kira kalian ada waktu senggang nggak sih hari ini? Ada. Boleh nggak sih aku minta pengetahuan kalian tentang pendapatan nasional? Boleh nggak sih kalian berbagi ke kita? Sebelumnya aku mau dong kenalan dulu. Oh boleh. Namaku Sahnaya Siti ya. Jadi aku tuh lagi namanya tuh kunjungan siswa gitu dari desa ke kota. Nama aku Kela Sartika Putri dari Semangat. Nama aku Masyarakat Reja, aku juga dari Semangat. Wah ini sebelumnya dari kakak Sanaya dulu kali ya. Gimana sih pengetahuan kamu nih tentang pendapatan nasional? Boleh dibagi dong? Janeknya dia ngerti lah ya. Pendapatan nasional tuh kepriwe sih artinya atau definisinya gitu. Jadi pendapatan nasional menurut aku sendiri gitu ya Kak. Jadi pendapatan nasional ada total pendapatan per individu di suatu negara yang dihitung tiap periode tertentu gitu. Nah, terus di pendapatan nasional juga ada yang namanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita apa sih? Jadi pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata per seorang di suatu negara. Nah, jadi di pendapatan nasional tuh dibagi ada perhitungan metode perhitungan gitu Kak. Jadi di pendapatan nasional gue ada perhitungan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, sama pendekatan pengeluaran. Wah lengkap banget nih pemirsa ya penjelasan dari Kak Sanaya ini. Boleh nih kita lanjut lagi ke penjelasan yang selanjutnya. Pendapatan nasional aku tahu sih dari Alfred Marshall. Nah, pendapatan nasional itu kayak suatu tenaga kerja gitu sama modal gitu. Nah, terus fungsinya itu buat mengelola neto gitu. Nah, bentuk-bentuknya itu yang aku tahu itu ada GDP, GNP, NNP, NNI, DI. Bagus banget ya penjelasannya. Boleh dong lanjut. Nah, selanjutnya, kalau yang aku tahu ya, pendapatan nasional itu adalah pendapatan total seluruh masyarakat di suatu negara, dan biasanya itu dihitungnya itu setiap periode tertentu. Biasanya itu setiap setahun sekali.
Nah, selanjutnya ada juga beberapa manfaat dari kita belajar tentang pendapatan nasional. Yang pertama itu kita tuh bisa tahu struktur ekonomi di suatu negara. Terus kita juga bisa membandingkan kondisi ekonomi di suatu negara ke negara lain ataupun dari daerah dengan daerah lain. Nah, selanjutnya tadi tuh aku juga belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusia. Terus yang kedua ada ketersediaan sumber daya alam, dan yang terakhir itu ada ketersediaan modal. Itu aja sih yang aku tahu, Kak. Wah, lengkap banget ya ternyata pengetahuan dari anak-anak SMA ini. Nah, begitulah pemirsa pengetahuan anak-anak siswa SMA di salah satu kota Bandung ini. Ternyata mereka cukup mengetahui tentang bagaimana pengertian tentang pendapatan nasional, faktor dan pemanfaatannya. Baik, saya Muhammad Faisal Kurniawan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke studio kepada rekan saya Jessim Blacklist. Baik, setelah kita mendengar pandangan para siswa dari Faisal, kini kita telah mengundang seorang ahli ekonomi, yaitu Bapak Wawan Darmawan, untuk memberikan perspektifnya. Baik, Pak Wawan, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Anda terhadap pemahaman siswa-siswa terkait pendapatan nasional dan pentingnya topik ini bagi generasi muda? Terima kasih kepada Jeslim yang telah mengundang saya dalam acara TV ini. Jadi, saya ingin menjelaskan mengenai GNP dulu. GNP ini adalah sebuah total atau hasil jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara tersebut, baik WNI-nya maupun WNA-nya atau warga negara asingnya. Lalu ada GDP. GDP itu adalah sebuah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara, baik dalam negeri maupun di luar negeri warga negaranya itu. Lalu yang ketiga, ada NNP. NNP itu adalah sebuah konsep pendapatan yang memperhitungkan laba sebuah produksi. Lalu yang keempat, ada NNI. NNI ini adalah bisa dibilang sebuah konsep pendapatan yang memperhitungkan seperti balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor produksi. Jadi balas jasanya faktor produksi itu diperhitungkan oleh NNI, itu sebutannya. Lalu ada PI. PI ini adalah sebuah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Lalu ada yang terakhir, ada DI. DI ini adalah sebuah pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara formal, gitu. Lalu saya pun ingin memberikan contoh kepada pemirsa semuanya. Saya ingin memberikan contoh mengenai GNP. GNP itu kan jumlah hasil yang diterima oleh sebuah negara, baik dalam negeri maupun warga negara asingnya, warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Jadi, untuk mengetahui GNP-nya berapa, kita juga harus mengetahui pendapatan warga negara asing dan pendapatan warga negara di negara tersebut berapa. Semisal kita andaikan warga negara asingnya itu 100 triliun dalam sebuah negara. Lalu warga negaranya sendiri melakukan sebuah pendapatan yakni 100 triliun juga. Jadi total GNP-nya itu adalah 200 triliun. Karena rumus GNP juga adalah pendapatan warga negara asing ditambah pendapatan warga negara sendirinya, gitu. Warga negara asalnya, begitu. Itu terdapat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan yang dihasilkan dalam sebuah jumlah penduduk. Nah, rumusnya itu jumlah penduduk atau jumlah pendapatan dibagi jumlah penduduk, gitu. Lalu terakhir saya juga ingin menjelaskan bahwa terdapat kurva Lorenz.
Kulva Lorenz adalah sebuah implementasi berupa grafis yang digunakan untuk mengategorikan sebuah populasi, apakah populasi itu bisa dibilang kaya, sedang, atau rendah. Itulah kurva Lorenz. Jadi begitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas wawasan yang telah diberikan. Dari pandangan para siswa hingga penjelasan dari pakar ekonomi, kita jadi lebih paham tentang pentingnya pendapatan nasional dan bagaimana ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk generasi muda yang akan memimpin kita di masa depan. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kita, semua khususnya pemirsa Liputan 3, mengenai betapa pentingnya pemahaman isu-isu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih baik dan lebih bijak, dan siap menghadapi tantangan ekonomi yang ada di depan. Saya, Jaslim, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Liputan 3. Sampai jumpa dan di kesempatan berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.